Masih asrama di Iya. itu ya. Seperti yang dulu lagi. Siap, menarik ini. Jadi Terus yang berikutnya anak. Dari sini anak nih ya. iya nah. Gejala anak kayaknya kalau temannya misalnya jajan, dia tidak bisa jajan, jadi dia berusaha jadi orang lain. Tapi yang diambil tahu diambil atau tahunya belakangan? Tahu belakangan. Oh, dia mencuri berarti ya. Jika dia mau jorok, berantem, nggak mau belajar, apapun yang kita kasih dia nggak mau ikutin gitu. Jadi sementara teman-temannya belajar, dia keliling-keliling terus di kelas, mengganggu teman-teman yang lain. Jadi itu udah awal mulai masuk sekolah sampai sekarang. Saya selalu hukum karena sekali saking nakalnya, tapi dia terakhir itu kalau sudah dihukum langsung minta maaf gitu, seperti itu. Dan yang kedua adalah anak ABK yang saat ini bergabung, karena waktu itu saya tanya sama dinas wajib kita di Mapol ABK gitu. Dan saya menangani anak ini memang usianya 8 tahun. Jadi untuk Nisa dia tidak dapat ya, karena seharusnya secara usia dia harus dari SD. Jadi karena orang tua, karena anak ini terlambat pertumbuhannya, 4 tahun baru jalan, 5 tahun baru bisa berbicara, jadi orang tuanya tidak memasukkan dia pada saat usia TK. Sementara pas usia 8 tahun mendaftar, saya tanya kepada dinas pendidikan dan ke dinas terima aja, dan sekarang ini sudah masuk. Tapi dalam hal belajar Pak dia sangat lambat sekali, menulis harus dibantu dengan titik-titik, ngomong masih belum jelas seperti itu. Dan kemudian juga sama dengan masalah Pak Robert tadi, Mr. Robert tunggakan Pak. Suka pukul temannya kayak gini, kita dulu mau datang dengan hati yang mau mengajar, dia udah semangat, contoh ada murid yang seperti itu. Gitu. Baik, gejala yang terjadi, saya tinggal di Cinyosok, dan di Cinyosok SMP itu saya tinggal bersama anak panti 2 orang. Saya melihat bahwa anak-anak itu semakin hari semakin tidak punya inisiatif. Contohnya masalah kebersihan. Jadi kalau setiap pagi sebelum saya melakukan aktivitas atau kerja praktis, saya bangun tidur itu kan berdoa. Saya bersihkan tempat tidur saya lipat selimut dan sebagainya. Itu salah satu contoh supaya anak-anak gue itu bisa melihat dan bisa meniru tanpa disuruh. Tetapi pada kenyataannya, setiap mereka bangun, ya udah kasurnya diangkat, kemudian selimutnya tinggal dibuang dan bantalnya nggak disusul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemudian lantai, sudah tahu itu kotor lantai, tapi nggak ada inisiatif mereka untuk ambil sapu dan kain pel. Jadi itu sudah berkali-kali sudah dikasih contoh tanpa saya bilang ini loh caranya seperti ini. Jadi kalau saya punya prinsip adalah tidak perlu banyak ngomong, tapi harus praktekkan dan harus kita bilang ini contohnya seperti ini. Dengan kesadaran mereka, apalagi mereka sudah masuk di SMP, harusnya lebih belajar inisiatif dan melihat sesuatu yang bersih atau tidaknya. Itu sih Pak. Dan juga mendampingi mereka di asrama. Tadi sudah disampaikan oleh Mr. Leo juga tadi bahwa mereka itu susah diatur untuk salah satunya adalah kerja praktis. Sebenarnya mereka itu bukan umur SD, bukan umuran SMP, mereka sudah SMA. Ya, salah satunya juga adalah di asrama itu sering terjadinya kehilangan orang teman. Dan kita sudah sampaikan sampai di atas, dan yang penting sudah jujur sudah selesai, sehingga setiap hari, setiap minggu ya terus menerus. Kalau kita bilang pembiaran, bukan juga pembiaran. Ya mungkin situasi seperti itu. Yang penting kamu jujur selesai. Ya, yang berikutnya itu karakter anak-anak itu ya dalam berkata kotor juga kayaknya gampang banget. Anjing dan lain sebagainya. Sepertinya apakah ini penyebab dari kurangnya pembinaan rohani, sementara mereka itu hidup di tengah-tengah pembinaan rohani yang cukup, ya apakah itu penyebabnya atau tidak? Ya.
Itu Pak kira-kira. Siap, terima kasih Pak. Oke. Gejalanya adalah ada barang-barang hilang, dan yang kedua anak-anak yang ngomongnya kasar, ngomong jorok, mirip lagi dengan apa yang diberi Bu Guru gitu ya. Oke ya, ada lagi Bapak Ibu? Namanya pornografi itu karena tontonannya juga ya. Tontonan itu gimana maksud biasanya di YouTube itu kan yang real itu kan biasanya banyak yang share-share hal-hal begitu gitu kan. Terus yang kedua pergaulan atau temannya, di tetangganya begitu kan. Karena biasanya anak-anak itu kan tahu hal itu pasti kadang dari temannya dia lihat gitu kan. Terus adalah keluarga, menurut saya karena keluarga juga adalah pendidikan utama begitu ya. Dalam hal ini perhatian orang tua terhadap anak. Sementara neneknya sibuk bekerja, nah kakeknya dan ayahnya ini sangat cara mendidiknya itu sangat keras. Sering dipukul di rumah, dan kalau udah mau pukul itu sampai ngomong kotor gitu, karena orang Batak maklum lah sering kelapok gitu kan ya. Jadi yang ngomongnya keluar itu ya seperti itu. Jadi ini anak yang cerita Bu seperti itu ya? Iya, nah neneknya juga mengakui seperti itu. Baik. Dan dia sudah gali semuanya. Semakin memang anak ini dididik dalam lingkungan seperti itu. Kita sama dalam kasus ibu ya, kita punya anak murid yang nakal, pukul temannya, ngomong jorok gitu ya. Itu namanya tindakan dia, setuju? Tapi itu sebenarnya bukan penyebab dia melakukannya, setuju? Kalau misalnya kita nggak tahu cerita ini, apa yang kita lakukan pada anak ini kalau misalnya kita seorang guru? Tentu kita akan mungkin menghukumnya, mungkin kalau kita punya kekuatan lebih, ada beberapa guru yang ambil tindakan fisik juga karena apa yang dia lakukan. Tapi ternyata mengetahui penyebab kadang membuat pemikiran kita mulai jadi berubah. Mungkin ini kurang ada disiplin yang tegas buat anak-anak yang melakukan pelanggaran. Disiplin yang sekarang seperti apa Bapak pelanggaran? Contoh kalau mereka melakukan tindakan-tindakan kayak mencuri barang teman, mencuri uang, ya tidak ada tindakan yang untuk mencari dia supaya dia tidak melakukan, yang mungkin tidak dikasih apakah uang jajannya atau apa dan lain sebagainya. Jadi kalau dia seorang anak ketahuan mencuri, tidak akan ada hukuman yang jelas. Iya, tidak ada hukuman yang jelas. Sekarang tidak ada hukuman. Ya, pokoknya jangan ngaku, selesai. Siap. Yang berikutnya mungkin penyebabnya juga kenapa mereka melakukan seperti itu, mungkin mereka melihat kebutuhan teman-teman mereka di luar yang kecukupan, sehingga mereka juga mencari jalan untuk mendapatkan apa yang mereka lihat seperti yang teman-teman mereka punya di luar. Bahkan kalau kita pembina sekalipun, yang kita marahin bukan pelaku korbannya, bahkan kita marahin juga yang korban. Sip. Ya, makanya tadi saya tanya Pak Robert contohnya. Pak Robert kan ngomongnya sebenarnya agak umum ya, YouTube, pergaulan, orang tua gitu ya. Maksudnya kalau ditanya sama semua orang kenapa seorang anak terlibat pornografi, itu hampir semua jawaban semua orang gitu ya. Tapi ketika saya ditanya langsung nggak ke anaknya, atau itu cuma karena kita punya pemahaman tentang biasanya anak kalau terikat narkoba itu dari sosial media, pergaulan dan orang tua. Tapi ketika Pak Robert menjawab, saya sudah menanyakan langsung ke anaknya, mencoba mencari fakta dari apa yang terjadi. Meskipun apa yang anaknya berucapkan kan juga betul benar. Tapi sekarang kita mulai coba menggali. Nah, makanya kenapa ini kan berarti bukan cuma sekedar menuliskannya, setuju Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mulai akhirnya latih kita punya diri untuk ini ada gejala, saya jangan terburu-buru reaktif. Saya jangan terburu-buru bertindak, tapi saya coba dulu temukan kira-kira yang jadi penyebab yang terjadi itu seperti apa. Mereka sudah balik, ya. Setelah mereka BSR, mereka duduk di depan saya. Kita mau evaluasi kegiatan minggu lalu, ya, minggu lalu. Apa saja kesalahan yang mereka lakukan, apa saja pekerjaan yang mereka tidak lakukan. Dan itu mereka sebutkan, contoh dalam bangun, kemudian cuma sapu pakai pel, itu salah satunya. Minggu depan harus dirubah, puji Tuhan dirubah. Kemudian ketegasan, ketika mereka melakukan masalah, baik contohnya tadi omong kasar, kemudian tidak melakukan tugas dan tanggung jawab,
benar sih apa kata Mr. Sterling bahwa tidak cukup kita hanya mereka dapat pengakuan, tetapi harus ada terapi yang harus kita berikan kepada mereka. Ya, apa yang saya lakukan Pak? Karena mereka takut kalau handphonenya ditahan, itu solusi saya. Saya bilang, kalau kamu tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kamu dan tidak inisiatif mengerjakan ini, maka 1 minggu atau 2 minggu handphone tidak dikasih. Kan mereka nggak mau pegang handphone. Tanggapnya kan hari Jumat baru dikasih kalau mereka balik ke sini. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan, maka handphone itu saya tahan. Iya benar saja. Karena satu aja yang saya perlu mungkin Bapak solusinya ya. Saya kenapa ya kamu atau karena kesulitan ekonomi sekarang atau bagaimana? Mungkin itu salah satu jawabannya yang ingin saya harapkan. Makanya. Salam, kami dari keluarga besar Yayasan Bayangan Akal Pali telah menyelesaikan coaching hari ini dan bersama dengan tim Orpamo dan Tuhan Yesus